Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari terakhir ini ada sebuah video yang viral, yang dalam video itu terdapat ceramah dari seorang yang dikenal dengan nama Buya Syakur. Inti dari video itu yang ingin kami tanggapi di sini adalah bahwa beliau menyatakan perlu melakukan reijtihad, pengkajian ulang terhadap tafsir dan fikih yang ditulis oleh para ulama kita. Bahkan beliau menyebutkan sepanjang 1400 tahun lamanya terjadi kesalahan tafsir. Beliau contohkan pada surah Al-Maidah ayat 38. Beliau mengatakan bahwa telah terjadi kesalahan tafsir terhadap ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangan dari keduanya. Beliau mengatakan disebabkan karena kesalahan tafsir, yakni bahwa faqta'u ditafsirkan dengan memotong tangan, maka akhirnya banyak yang menjadi korban dari kesalahan tafsir ini. Maka intinya beliau kemudian merekomendasikan agar dilakukan rekonstruksi atau reijtihad atau pengkajian ulang terhadap tafsir dan fikih. Beliau menyebutkan juga dalam videonya telah terjadi krisis fikih. Benarkah demikian? Mari kita kaji ayat ini, surah Al-Maidah ayat 38 ini secara lebih seksama, lebih adil, dan memandangnya dengan tentu kacamata keimanan dan husnuzon terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, memang benar di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang menggunakan kata qata'a dan pecahannya atau bentukannya. Misalkan tadi dalam surah Al-Maidah ayat 38 Allah Ta'ala berfirman wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Yang para ulama tafsir hampir di semua kitab tafsir, atau boleh saya katakan semua kitab tafsir yang pernah saya baca, mengatakan menjelaskan makna faqta'u, yakni adalah potong tangannya. Memang benar dalam ayat lain terdapat penjelasan ya terhadap kata qata'a dan bentukannya itu yang artinya berbeda. Misalkan dalam surah Al-An'am ayat 45 Allah Ta'ala berfirman faquti'a dabirul qaumi alladzi zalamu. Maka dimusnahkanlah kaum yang berbuat zalim itu hingga ke akar-akarnya. Kata quti'a pada ayat ini memang dimaknai dengan halaka, yakni kehancuran atau kebinasaan. Namun, kita juga akan temui bahwa kata qata'a dalam Al-Quran itu juga memiliki makna artinya memotong atau menebang. Misalkan dalam surah Al-Hasyr ayat 5 Allah Ta'ala berfirman, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha. Maka apa saja yang kamu tebang atau kamu potong dari pohon kurma milik orang kafir, atau yang kamu biarkan berdiri di atas pokoknya hingga akhir ayat. Pada ayat ini, qata'tum, ya, kalian tebang atau kalian potong, ini memiliki makna yang serupa dengan pada ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Nah, pemirsa sekalian yang berbahagia, penting kami tekankan di sini bahwa perbedaan makna satu ayat dengan ayat yang lain, padahal dia memiliki akar kata yang sama, itu adalah suatu hal yang lazim. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia misalkan, kita ambil contoh kata bunga. Kata bunga memiliki makna yang berbeda-beda tergantung dengan konteks
dari penggunaan kata tersebut. Kata bunga matahari begitu indah tentu berbeda kita maknai dengan hatinya berbunga-bunga. Atau misalkan dia membungakan uangnya sehingga menjadi bunga berbunga. Nah, kata bunga pada 3 kalimat ini memiliki makna yang berbeda meskipun sama-sama menggunakan kata bunga. Namun karena dia berada pada konteks kalimat yang berbeda, maka akhirnya dia memiliki makna yang berbeda. Dalam Al-Quran, kata yang sama pada ayat yang berbeda itu juga akan memiliki makna yang berbeda pula. Misalkan kata shadaqat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 264, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian disebabkan karena bil manni wal adha. Karena kalian sebut-sebut sedekah itu dan kalian sakiti orang yang menerima sedekah. Nah, ayat ini berbeda maknanya sedekah pada ayat ini dengan misalkan dalam surat Taubah ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Hanyalah sedekah itu untuk orang-orang fakir dan miskin ila akhiri ayat. Sedekah pada ayat La tubtilu sadaqatikum maknanya adalah kullu ma unfiqa qurbatan lillah. Apa saja yang diinfakkan dengan maksud qurbatan, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sedekah pada surah At-Taubah ayat 60 maknanya adalah az-zakah. Artinya apa? Sedekah pada surah Al-Baqarah ayat 264 itu lebih umum daripada sedekah pada surah At-Taubah ayat yang ke-60. Padahal redaksinya sama-sama menggunakan kata sedekah. Nah, poinnya apa, pemirsa sekalian? Satu kata pada ayat yang berbeda dalam Al-Quran itu bisa saja berbeda-beda, tergantung dari konteks dari kata tersebut di dalam ayat Al-Quran. Dan itu satu hal yang maklum, satu hal yang lazim kita kenal dalam ilmu tafsir, ilmu balaghah, ilmu usul fikih, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin kemudian fokus kepada pembahasan, yakni surah Al-Ma'idah ayat 38. Meskipun kata qata'a dan bentukannya itu memiliki makna yang berbeda dalam ayat yang berbeda, namun para ulama, khususnya para mufassirin, termasuk para fuqaha kita, tidak berbeda pendapat mengenai pemaknaan ayat faqta'u aydiyahuma, maksudnya adalah potong tangan dari pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Mengapa bisa demikian? Karena memang demikianlah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat beliau dari kalangan Khulafa Rasyidin. Maka bagaimana bisa kemudian kita mengatakan, berarti sama saja kemudian, kalau ada orang yang mengatakan sudah terjadi salah tafsir, berarti sama saja menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengalami kesalahan dalam menafsiri ayat ini. Demikian pula, ini berarti tuduhan yang dialamatkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim, bahwa mereka mengalami kesalahan dalam menafsirkan ayat ini. Nah, pertanyaannya kemudian dari mana kita bisa simpulkan bahwa Rasulullah demikianlah menafsiri ayat ini, demikian pula para sahabat. Saya nukilkan penjelasan Imam Al-Qurtubi, seorang ulama ahli tafsir. Beliau meninggal tahun 671 Hijriah. Dalam kitab beliau yang monumental, yang berjudul Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nah, kitab ini terbitan Darul Kutub Al-Misriyah. Beliau menyebutkan di juz ke-6, halaman 160, fakana awwalu sariqin qata'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Islam minar rijal Al-Khiyara ibni Adi, ibni Naufal bin Abdi Manaf. Beliau mengatakan, pencuri yang pertama kali dibotong dari kalangan laki-laki di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Khiyar bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Wa minan nisa Murrah binta Sufyan bin Abdil Asad bin Bani Makhzum. Sementara dari kalangan perempuan itu adalah Murrah namanya, binti Sufyan dari Bani Makhzum.
Dan ini pun kita baca dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa memang ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotong ya perempuan yang bernama Murrah binti Sufyan dari Banu Makhzum ini. Inilah yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan ayat faqta'u aydiyahuma. Sekali lagi kami perlu tegaskan, maka apakah kemudian berani ya, kita mengatakan bahwa Rasulullah SAW salah dalam menafsirkan ayat ini? Sungguh naif. Padahal Rasulullah SAW tidaklah berpendapat kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah ucapan beliau, tindakan beliau, takrir beliau, kecuali itu semua adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian Imam Qurtubi melanjutkan wa qata'a Abu Bakrin yaddal yamani alladhi saraqa iqda. Kemudian Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, khalifah sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifatul Rasulillah gelarnya, memotong tangan seorang laki-laki dari Yaman. Disebutkan jelas dengan redaksi yaddal yamani, ya tangan dari laki-laki yang berasal dari Yaman. Kemudian di masa Umar bin Khattab disebutkan wa qata'a Umar yadda ibna Samurah akhi Abdurrahman bin Samurah. Kemudian di masa Umar bin Khattab juga beliau memotong tangan orang yang mencuri. Bahkan kemudian sebagai penutup dari qaulnya Imam Qurtubi mengatakan wala khilafa fihi, dan tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Padahal kita tahu apa yang dipraktekkan para khalifah, khususnya khulafa Rasyidin, itu jika mereka sudah berijma maka itu menjadi dalil. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Nabi jelas menyebutkan, berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang tertunjuki. Maka apakah berani sekali lagi kita mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq salah dalam menafsirkan ayat ini? Umar bin Khattab salah dalam menafsirkan ayat ini. Para sahabat yang lain yang juga menyaksikan peristiwa itu, kita katakan berarti diam terhadap kesalahan yang dilakukan oleh dua khalifah yang melakukan hukum potong tangan bagi para pencuri tersebut? Jelas tidak. Karena Imam Qurtubi mengatakan la khilafa fihi, tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Artinya nas ini bermakna qat'i bahwa faqta'u aydiyahuma, tidak ada makna lain kecuali adalah potong tangannya. Pemirsa sekalian yang kami muliakan, bahwa ya dalam hal teknis pelaksanaan potong tangan itu ada perbedaan pendapat. Itu memang kita akui. Ya, bahwa misalkan berapa kadar nisab yang menyebabkan seorang pencuri harus dipotong tangannya. Di sana ada ikhtilaf di antara para fuqaha. Ada yang mengatakan berapapun kadarnya tetap harus dipotong tangannya karena berdasarkan keumuman ayat as-sariqu was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Namun jumhur ulama, dan ini pendapat yang rajih, yang mengatakan bahwa yang dipotong tangannya adalah jika terpenuhi nisab 1/4 dinar. Itu memang ada ikhtilaf. Namun ikhtilaf seperti ini sekali lagi tidak menggugurkan kewajiban potong tangan bagi orang yang telah mencuri. Sekaligus tidak menggugurkan keqat'iyan, ya, kepastian, ketegasan ayat ini bahwa faqta'u aydiyahuma maknanya adalah potong tangannya. Kemudian bahwa juga terjadi ikhtilaf di antara para fuqaha. Apakah yang dipotong sampai pergelangan tangan, ataukah sampai siku, ataukah sampai bahu? Memang terjadi ikhtilaf. Namun sekali lagi, ikhtilaf itu pun tidak menggugurkan kewajiban hukum potong tangan. Nah, saya kira Buya Syakur perlu membedakan ini antara ikhtilaf dalam hal teknis pelaksanaan potong tangan, rincian hukum potong tangan, dengan kewajiban hukum potong tangan tersebut. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan. Poin kedua, di video tersebut Buya Syakur juga menyebutkan bahwa semacam ada iskal, ya, semacam ada kerancuan pada ayat ini. Na'udzubillah wal'iyadzubillah, ya. Semoga Allah mengampuni kita dan mengampuni beliau, mengampuni kita semua atas ya anggapan ada iskal pada ayat ini, atau paling tidak tafsiran terhadap ini. Yakni bahwa pada ayat ini disebutkan menggunakan lafaz aidiakum. Dalam bahasa Arab, aidiakum merupakan jamak, taksir dari bentuk mufrad yadun. Beliau menyebut ada
iskal dalam hal tafsir ayat ini dengan mengatakan kalau pada lafaz sebelumnya disebutkan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, padahal dalam fikih disebutkan yang dipotong masing-masing adalah ya satu tangan saja, ya. Pencuri laki-laki dipotong tangan sebelah kanannya, kalau ada pencuri perempuan dipotong tangan sebelah kanannya untuk yang pertama. Artinya hanya 2 tangan. Kalau 2 tangan, kenapa lafaznya tidak menggunakan lafaz tasniyah? Misalkan yadani atau yadaini. Ya, tapi kemudian justru menggunakan aidia yang menggunakan lafaz jamak. Nah, kemudian ini jadi pertanyaan bagi beliau. Nah, pemirsa sekalian yang kami muliakan, sungguhnya tidak ada iskal dalam hal ini. Tidak ada kerancuan dalam hal ini. Karena memang dalam bahasa Arab, kebiasaan bangsa Arab, ini sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, mereka biasa kalau kemudian suatu susunan kalimat dalam bentuk tarkif idhofi atau mudhaf dan mudhaf ilaih, ya idhofah. Mudhaf ilaihnya itu berupa dhamir tasniyah, huma misalkan di sini, maka mudhafnya itu boleh dalam bentuk jamak. Namun maknanya tetap tasniyah. Jadi sekali lagi perlu kami tegaskan, mudhafun ilaihnya ya berupa dhamir tasniyah, misalkan huma, maka mudhafnya itu boleh dalam bentuk jamak. Dan ini lazim digunakan oleh orang Arab. Dan ini juga digunakan dalam Al-Qur'an. Ya, selain dalam surah Al-Maidah ayat 38 ini. Misalkan ya, dalam ayat Al-Qur'an disebutkan qulubukuma. Ya, qulubukuma. Qulub itu adalah jamak dari qalbun. Kemudian mudhaf ilaihnya kuma. Ini juga tasniyah. Nah, tapi kemudian digabungkan antara qulub dengan kuma. Nah, hal ini dijelaskan oleh para mufassir, di antaranya adalah Imam As-Sam'ani Asy-Syafi'i, beliau wafat tahun 489 Hijriah, ya. Di kitab tafsirnya beliau menjelaskan, ya, beliau mengutip qala al-Farra wal Juzaj, ya, kullu ma yuhidu fil insan, kata beliau, fa idza dzukira minhu itsnan yujma'u yaqulu ta'ala. Jadi kata beliau itu biasa yang seperti itu. Nah, jadi artinya tidak ada kerancuan di sini bahwa yang dimaksud dengan aidiyahuma maksudnya adalah 2 tangan pencuri, ya, satu untuk pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Nah, sehingga kesimpulannya tidak ada kerancuan pada ayat ini. Kemudian yang terakhir, poin terakhir yang perlu kami sampaikan adalah bahwa pandangan Buya Syakur ini sebenarnya adalah bukan hal baru. Dalam dunia akademis, kita akan temui pandangan-pandangan seperti ini. Dan kita katakan ini adalah pandangan dari kalangan liberal yang mencoba menafsirkan ulang. Tidak hanya hal-hal yang sifatnya dhanni, yang memang boleh multi tafsir di sana, boleh beda pendapat di sana. Namun mereka juga sudah lancang masuk ke ranah yang sifatnya qat'i. Tidak membedakan mana yang dhanni, mana yang qat'i. Bahkan ada tokoh liberal yang kemudian dhanni menjadi qat'i, qat'i menjadi dhanni. Nasikh menjadi mansuh, mansuh menjadi nasikh. Ya, yang makiyah menjadi madaniyah, yang madaniyah menjadi makiyah. Ini yang kita dapati. Nah, tujuannya apa? Tidak lain adalah entah sengaja atau tidak sengaja melakukan hal ini, tapi yang jelas dampak dari pemikiran-pemikiran liberal ini adalah pada akhirnya akan terjadi desakralisasi terhadap syariat Islam. Ya, meruntuhkan kesakralan syariat Islam bahkan terhadap perkara-perkara yang sudah qat'i tersebut. Dengan akhirnya ini akan berdampak kepada dekonstruksi atau meruntuhkan sistem bangunan syariat Islam yang kamil mutakamil, yang sempurna saling melengkapi satu sama lain. Yang tujuan akhirnya adalah kemudian akan dibangun kesimpulan bahwa apa yang sudah diterapkan saat ini di negeri-negeri Islam saat ini adalah sesuatu yang sudah islami. Sehingga hukum penjara misalkan bagi pencuri itu sudah dianggap sebagai sesuai syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Itu tujuan akhir dari pandangan-pandangan liberal seperti ini, yakni ingin melegitimasi
ya, tidak diterapkannya syariat Islam di negeri-negeri Islam, termasuk di Indonesia ini, dengan mengatakan ini sudah sesuai dengan Islam, ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Maka dampak lanjutannya dari pemikiran-pemikiran ini adalah ingin memadamkan semangat perjuangan penegakan syariat Islam. Mereka ingin mengatakan, sekarang ini sudah Islami, sekarang sudah sesuai syariat, apalagi? Maka tidak perlu lagi diperjuangkan syariat Islam. Dan hadirin, pemirsa sekalian yang kami muliakan, akhir dari pemikiran-pemikiran ini dampaknya adalah ya, pandangan tidak perlunya ditegakkannya sebuah institusi, sebuah negara yang akan menerapkan syariat Islam. Karena kata mereka, hari ini sudah Islami, sudah sesuai syariat Islam, maka tidak perlu diterapkan syariat Islam. Kalau tidak perlu menerapkan syariat Islam, berarti tidak perlu pula menegakkan sebuah negara yang menerapkan syariat Islam. Karena kata mereka, saat ini syariat Islam sudah ditegakkan. Maka kami sampaikan, sungguh inilah pemikiran yang berbahaya, pemikiran yang wajib kita tentang, pemikiran yang wajib kita tolak. Ya, sebagaimana pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwa pernikahan di luar akad nikah. Ya, beberapa waktu yang lalu ada disertasi, ya, penelitian yang mengatakan begitu, dengan konsep milkul yamin ala Syahrur, katanya boleh seorang laki-laki dan perempuan berhubungan badan tanpa ikatan pernikahan, ya, asal ada kesepakatan yang disebut dengan milkul yamin. Nah, ini na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga kita semua, ya, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita terjaga dari pemikiran-pemikiran seperti ini, ya, dan itu hanya kita bisa peroleh jika kita benar-benar mengkaji Islam dengan manhaj yang benar, manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan ulama-ulama mu'tabar yang menjelaskan tentang hal ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.